Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi seni budaya dan keterampilan kelas 12 tentang kritik karya seni rupa. Pada materi ini terdapat 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, simbol, jenis, fungsi, dan nilai estetis karya seni rupa. Yang kedua, tokoh karya seni rupa. Dan yang ketiga, menulis kritik karya seni rupa. Oke, langsung saja kita masuk ke materi kita yang pertama tentang simbol, jenis, fungsi, dan nilai estetis karya seni rupa. Yang pertama akan kita bahas adalah simbol. Simbol dapat diartikan sebagai tema karena tema merupakan simbol dalam suatu karya seni rupa. Secara konseptual, kata tema ini memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, sesuatu yang biasanya merupakan tanda yang kelihatan dan menggantikan gagasan atau objek tertentu. Yang kedua, kata, tanda, isyarat yang digunakan untuk mewakili sesuatu yang lain seperti arti, kualitas, abstrak, gagasan, dan objek. Yang ketiga, dibuat dengan persetujuan umum dan dengan kesepakatan atau kebiasaan. Yang keempat, tanda konvensional, yakni sesuatu yang dibangun oleh masyarakat atau individu-individu dengan arti tertentu yang kurang lebih standar yang disepakati atau dipakai anggota masyarakat itu. Dalam seni rupa, tema dapat diartikan sebagai makna yang dikandung dalam karya seni rupa, baik pada wujud objeknya maupun pada unsur-unsur rupanya. Misalnya, unsur warna hijau yang dominan menjadi tema tentang kesuburan. Setelah simbol, terdapat jenis dan fungsi karya seni rupa. Karya seni rupa sangat beraneka ragam. Walaupun demikian, karya yang beraneka ragam ini dapat dikelompokkan atau dikategorikan sesuai dengan jenisnya berdasarkan kesamaan karakteristik yang dimilikinya. Pengelompokan jenis karya seni rupa dapat dilakukan berdasarkan teknik pembuatan dan perwujudannya, bahan dan medium, objek, tema, isi pesan, gaya pengungkapan, dan sebagainya. Karya seni rupa dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, seni rupa murni. Seni rupa murni adalah seni yang tercipta bebas tanpa pertimbangan segi fungsi dan kegunaannya, tetapi lebih mengutamakan fungsi keindahan atau estetika. Fungsinya hanya semata-mata sebagai pajangan untuk memenuhi kepuasan batin akan estetika. Contohnya, lukisan, patung, grafis, mozaik, ukiran, relief, kaligrafi, seni fotografi, dan lain-lain. Jenis karya seni rupa yang kedua adalah seni rupa terapan. Karya seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang mana mengandung nilai fungsi tertentu di samping nilai seni yang dimilikinya. Fungsi karya seni rupa bisa dibedakan menjadi 2, yaitu fungsi estetis dan fungsi praktis. Contohnya seperti arsitektur, poster atau plakat, keramik, baju atau pakaian, dan yang lain-lainnya. Setelah jenis dan fungsi, materi selanjutnya adalah nilai estetis. Nilai estetis secara umum dapat dimaknai sebagai nilai keindahan dari sebuah karya seni rupa. Nilai estetis atau nilai keindahan ini dilihat berdasarkan unsur-unsur rupa yang terdapat pada sebuah karya seni dan prinsip-prinsip penataannya. Setelah kita mempelajari simbol, jenis, fungsi, dan nilai estetis karya seni rupa, materi kita selanjutnya adalah tokoh karya seni rupa. Karya seni rupa dibuat atau diciptakan oleh seseorang seniman atau perupa. Dalam karya seni rupa, seorang seniman atau perupa dianggap sebagai tokoh, terutama karena kepopuleran, keunikan bentuk, atau gagasan karyanya yang dikenal luas menginspirasi perupa lainnya. Nah, ketokohan seseorang dalam dunia seni rupa tidak terlepas dari peran para kritikus karya seni rupa. Bahkan, dapat dikatakan para kritikus inilah yang membuat seseorang seniman atau perupa menjadi tokoh dan dapat pengakuan dari masyarakat luas melalui ulasan kritiknya.
Adapun tokoh-tokoh seni rupa di Indonesia diantaranya Raden Saleh, Affandi, Basuki Abdullah, Sudjojono, GM Sidharta, Popo Iskandar, Barli Sasmita Winata, dan yang lain-lain. Adapun tokoh-tokoh seni rupa mancanegara diantaranya Rembrandt, Vincent van Gogh, Andy Warhol, Kandinsky, dan lain-lain. Setelah mempelajari tokoh-tokoh seni rupa, selanjutnya menulis kritik karya seni rupa. Nah, pada tahapan ini terdapat beberapa tahapan yang dapat digunakan dalam mengkritik sebuah karya seni rupa. Di antaranya, yang pertama, mendeskripsi. Deskripsi adalah tahapan dalam kritik untuk menemukan, mencatat, dan mendeskripsikan segala sesuatu yang dilihat apa adanya dan tidak berusaha melakukan analisis atau mengambil kesimpulan. Yang kedua, menganalisis. Analisis adalah tahapan dalam karya seni untuk menelusuri sebuah karya seni berdasarkan struktur formal atau unsur-unsur pembentuknya. Yang ketiga adalah menafsirkan. Menafsirkan atau menginterpretasi adalah tahapan penafsiran makna sebuah karya seni meliputi tema yang digarap, tema yang dihadirkan, dan masalah-masalah yang dikedepankan. Dan yang keempat adalah menilai. Tahap menilai atau evaluasi merupakan tahapan yang menjadi ciri dari kritik karya seni. Evaluasi atau penilaian adalah tahapan dalam kritik untuk menentukan kualitas suatu karya seni jika dibandingkan dengan karya yang lain yang sejenis. Perbandingan dilakukan terhadap berbagai aspek yang terkait dengan karya tersebut, baik aspek formal maupun aspek konteks. Nah, dalam hal ini, untuk mengevaluasi atau menilai secara kritis dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan sebanyak-banyaknya karya yang dinilai dengan karya yang sejenis. Yang kedua, menetapkan tujuan atau fungsi karya yang dikritis. Yang ketiga, menetapkan sejauh mana karya yang ditetapkan berbeda dari yang telah ada sebelumnya. Dan yang keempat adalah menelaah karya yang dimaksud dari segi kebutuhan khusus dan segi pandang tertentu yang melatar belakanginya. Itulah pembahasan dan penjelasan tentang materi kritik karya seni rupa. Jika dalam video ini terdapat kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini agar channel ini terus berkembang. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.